Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas M4 mata kuliah dasar-dasar AMDAL akan mempresentasikan proyek 3 dokumen AMDAL pembangunan Pelabuhan Petang Putih Riau. Adapun kelompok 6 beranggotakan sebagai berikut: 1. Isa, 2. Putri Yoga, 3. Raden Muhammad, 4. Andika Putra, 5. Muhammad Farid. Pendahuluan. Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Secara geografis, posisi Kabupaten Bengkalis ini terletak pada 2 derajat 30 menit sampai 0 derajat 17 menit lintang utara dan 100 derajat 52 menit sampai 102 derajat 10 menit bujur timur. Untuk cakupan wilayah Kabupaten Bengkalis terdiri dari pulau dan daratan serta memiliki kawasan pesisir dan laut dengan garis pantai sepanjang 446 km. Kabupaten ini berada terpisah di Pulau Sumatera. Untuk luas kabupaten tersebut yaitu 7.793,93 km persegi. Untuk letaknya Kabupaten Bengkalis ini sangat strategis karena dilalui jalur perkapalan menuju Selat Malaka. Kemudian, infrastruktur ini memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur utama seperti jalan, jembatan, ataupun pendukung transportasi dan distribusi barang dan jasa. Sejalan dengan itu, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis sebagai penanggung jawab di bidang perhubungan berperan penting untuk meningkatkan pelayanan khususnya dengan membangun maupun merevitalisasi dan meningkatkan fungsi dari pelabuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2018, pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan. Pembangunan pelabuhan penyeberangan Desa Katang Putih ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kemudian, slide berikutnya yaitu kesesuaian lokasi dengan tata ruang wilayah, di mana rencana pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Katang Putih ini seluas 5.293,81 meter persegi. Berikut ini merupakan tabel rincian apa saja yang dibangun terhadap Pelabuhan Katang Putih ini. Kemudian, pembangunan Pelabuhan Katang Putih ini sudah sesuai dengan lokasi dengan tata ruang wilayah, di mana pembangunannya ini mengacu terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, dampak-dampak yang sudah dikaji melalui kerangka acuan sebelumnya nantinya dapat meminimalisir hal-hal yang terjadi akibat dari pembangunan pelabuhan ini, sehingga pelabuhan ini dapat terlaksana dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Kemudian alternatif yang dikaji dalam AMDAL berdasarkan hasil diskusi dan hasil studi DED, maka tidak ada alternatif lokasi, teknologi, maupun sistem yang akan dikaji dalam AMDAL. Selanjutnya yaitu ringkasan dampak penting yang ditelaah. Dampak penting hipotetik yang akan dikaji dalam dokumen AMDAL mengacu pada hasil pelingkupan di dalam dokumen KA. Berikut ini dapat disimpulkan dampak hipotetik dari pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Katang Putih. Dapat dilihat bahwa pada kedua tabel ini merupakan dampak penting hipotetik tahap pertama yang terdiri dari tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan operasi. Kemudian berikut ini merupakan tabel dampak penting hipotetik kedua yang terdiri dari tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Selanjutnya yaitu dapat dilihat pada slide berikut ini merupakan bagian alir dampak penting yang ditelaah. Kemudian batas wilayah studi yang pertama ada batas ekologis yang terdiri dari 2 tahap yaitu tahap konstruksi dan tahap operasi, di mana tahap konstruksi ini terdiri dari relokasi jalan nasional, pembangunan penggantian jalan nasional, penggerukan dan dumping kapital, pengurungan dan perataan tanah, pembangunan terminal, serta pembangunan jalan akses. Kemudian untuk tahap operasi terdiri dari kegiatan bongkar muat dan transportasi angkutan barang, penggerukan dan dumping pemeliharaan, serta aktivitas perkantoran dan sarana penunjang. Batas sosial ini mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Dan dalam penentuan masyarakat diperlukan konsultasi pada tahap berlanjutnya, yaitu keterlibatan antara masyarakatnya. Nah, pada pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Katang Putih ini, batas sosialnya yaitu masyarakat yang berada di daerah pembangunan pelabuhan tersebut. Untuk batas administratifnya, bagian utara itu berbatasan dengan Selat Malaka dan Malaysia, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Miranti, kemudian bagian barat itu berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir dan Hulu, serta bagian timur ini berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Miranti, Kabupaten Karimun, serta Kabupaten Pelalawan. Untuk batas waktu kajiannya dilakukan selama 5 tahun.
Perakiraan dampak penting. Faktor penentu dampak penting yang pertama ada penduduk, luas persebaran dampak, intensitas dampak, dan lama berlangsungnya dampak, banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tak berbalik, dan yang terakhir ada kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini bersumber pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 22 Ayat 2. Nah, kriteria tidak penting dan pentingnya dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya ada tahap prakonstruksi. Yang pertama ada perubahan mata pencarian. Sejak sosialisasi rencana studi AMDAL hingga saat studi sosial ekonomi dilakukan, salah satu aspirasi terbesar dari warga setempat terkait pembangunan pelabuhan adalah adanya lapangan kerja bagi mereka. Yang kedua ada perubahan tingkat pendapatan. Akibat pembebasan lahan dan tergolong sebagai dampak negatif dan penting. Lalu yang ketiga ada perubahan persepsi masyarakat. Akibat pembebasan lahan pada tahap prakonstruksi tergolong sebagai dampak positif atau negatif dan penting. Lalu ada tahap konstruksi, di mana yang pertama ada gangguan lalu lintas darat. Tahap relokasi jalan dan pembangunan pengganti jalan nasional meliputi pembangunan jalan pengganti, pembukaan jalan pengganti, dan penutupan jalan nasional existing tergolong sebagai dampak negatif dan penting. Yang kedua ada peningkatan kebisingan. Akibat kegiatan relokasi jalan nasional dan pembangunan pengganti jalan nasional tergolong sebagai dampak negatif dan penting. Yang ketiga ada peningkatan air larian. Akibat kegiatan pengurungan dan perataan lahan tergolong sebagai dampak negatif dan penting. Yang kelima ada perubahan arus laut. Akibat kegiatan pembangunan jalan akses atau trestle tergolong sebagai dampak negatif dan tidak penting. Yang keenam ada perubahan fishing ground. Akibat kegiatan pengerukan dan dumping kapital serta pembangunan jalan akses atau trestle tergolong sebagai dampak negatif dan tidak penting. Yang ketujuh ada peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, yaitu ada akibat kegiatan mobilisasi tenaga kerja konstruksi tergolong sebagai dampak positif dan penting. Lalu ada perubahan tingkat pendapatan. Akibat kegiatan mobilisasi tenaga kerja konstruksi tergolong sebagai dampak positif dan penting. Perubahan persepsi masyarakat. Akibat kegiatan mobilisasi tenaga kerja konstruksi, relokasi jalan nasional, dan pembangunan pengganti jalan nasional tergolong sebagai dampak positif atau negatif dan penting. Yang ke-10 ada gangguan kesehatan masyarakat. Akibat kegiatan relokasi jalan nasional dan pembangunan pengganti jalan nasional tergolong sebagai dampak negatif dan penting. Lalu ada tahap operasi. Yang pertama ada penurunan kualitas udara. Akibat kegiatan bongkar muat dan transportasi angkut barang tergolong sebagai dampak negatif dan penting. Yang kedua ada peningkatan kebisingan. Akibat kegiatan bongkar muat dan transportasi angkutan barang tergolong sebagai dampak negatif dan penting. Yang ketiga ada perubahan fishing ground. Akibat kegiatan aktivitas perkantoran dan sarana penunjang pada tahap operasi tergolong sebagai dampak penting dan tidak penting. Yang keempat ada peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. Akibat kegiatan mobilisasi tenaga kerja, operasi pada tahap operasi tergolong sebagai dampak positif dan penting. Dan yang kelima ada perubahan tingkat pendapatan akibat mobilisasi tenaga kerja operasi tergolong sebagai dampak positif dan penting. Baik, selanjutnya ada evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, di mana evaluasi dampak penting merupakan bagian dalam studi AMDAL yang menguraikan tentang kajian secara holistik segenap dampak penting, baik positif maupun negatif yang telah diperkirakan sebelumnya. Dalam evaluasi dampak penting, segenap dampak penting tersebut dikaitkan dengan isu pokok atau main issues. Selanjutnya, hasil evaluasi dampak penting sebagai landasan untuk membuat arahan rencana pengelolaan lingkungan atau RKL dan rencana pemantauan lingkungan atau RPL. Dalam bab ini akan dibahas 4 pembahasan, yang dimana pembahasan pertama itu terkait dengan kriteria dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik. Nah, kriteria dan interaksi seluruh dampak penting hipotetik ini berdasarkan 3 tahapan yang akan dilakukan, itu tahap prakonstruksi, kemudian tahap konstruksi, dan tahap operasi. Kemudian yang kedua ada pembahasan tentang komponen usaha dan atau kegiatan dan lingkungan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan. Pada pembahasan kedua ini akan dibahas kegiatan apa saja yang menimbulkan dampak negatif dan kegiatan apa saja yang akan menimbulkan dampak positif. Kemudian yang pembahasan ketiga itu ada area yang perlu mendapat perhatian tinggi. Nah, pada pembahasan ketiga ini akan dijabarkan area mana saja yang akan mendapatkan perhatian tinggi. Kemudian yang keempat yaitu ada pembahasan tentang arahan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Nah, pada pembahasan yang keempat ini akan dijabarkan pendekatan apa saja yang akan dilakukan untuk mereduksi atau meminimalisasi dampak dari lingkungan yang akan terjadi. Next. Ini ada rangkuman dari penjelasan yang tadi dimasukkan ke dalam bagian akhir, di mana ada 3 tahapan, yaitu tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi, di mana setiap tahapan memiliki masing-masing komponen kegiatannya. Kemudian dari komponen kegiatan tersebut akan menghasilkan dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier, di mana analisis evaluasi ini sangat penting untuk melakukan pendekatan ketika menyusun dokumen RKL dan RPL. Selanjutnya deskripsi rinci roda lingkungan hidup awal.
komponen lingkungan hidup yang terdampak dari kegiatan pembangunan dan pengoperasian Terminal Kijing Pelabuhan Pontianak meliputi komponen fisika kimia, komponen biologi, komponen sosiokud, dan komponen kesehatan masyarakat. Berikut penjelasan dari masing-masing komponen lingkungan yang terkena dampak dari kegiatan pembangunan tersebut. Dari komponen fisika kimia, yaitu ada iklim, kualitas udara dan kebisingan, kualitas air, kondisi geologi dan jenis tanah, kondisi kontur atau topografi wilayah, penggunaan lahan, hidrodinamika, sedimen, lalu lintas darat, dan lalu lintas laut. Untuk komponen biologi, ada biologi daratan dan fauna darat. Dan untuk komponen sosial ekonomi budaya, terdapat batas administrasi wilayah, jumlah penduduk, fasilitas pendidikan dan perekonomian, agama dan fasilitas peribadatan, mata pencaharian penduduk, kesempatan kerja dan berusaha, adat istiadat, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan yang terakhir persepsi masyarakat. Lalu untuk komponen terakhir yaitu komponen kesehatan masyarakat, yaitu terdapat sarana dan prasarana kesehatan, indikator derajat kesehatan, perilaku kesehatan masyarakat, dan yang terakhir sanitasi lingkungan. Kesimpulan, pembangunan pelabuhan Ketaputih di Kabupaten Riau seluas 5.293,81 meter kuadrat. Pembangunan pelabuhan itu telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tidak ada alternatif lokasi, teknologi, dan sistem yang akan dikaji dalam Anda. Dan dampak penting, hipotetik tahap 1 dan tahap 2 terdiri dari tahap prakonstruksi, tahap konstruksi, dan tahap operasi. Batas wilayah studi ekologis terdiri dari tahap konstruksi dan tahap operasi. Batas sosial pada pelabuhan Ketaputih adalah masyarakat di daerah sekitar, kemudian batas administrasi bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Malaysia. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Meranti. Barat berbatasan dengan Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir Hulu. Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti, Karimun, dan Belawan. Kemudian perkiraan dampak penting dan tidak penting, faktor penentunya yaitu penduduk, luas persebaran dampak, intensitas dampak, dan lama berlangsungnya banyaknya komponen hidup lain yang terkena dampak, sifat kumulatif, berbalik atau tidak berbalik, kriteria lain sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tahap prakonstruksi terdiri dari perubahan mata pencarian, perubahan tingkat pendapatan, perubahan persepsi masyarakat. Kemudian tahap konstruksi terdiri dari gangguan lalu lintas, peningkatan kebisingan, peningkatan air larian, perubahan arus laut, perubahan fishing ground, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha, perubahan tingkat pendapatan, perubahan persepsi masyarakat, gangguan kesehatan masyarakat. Kemudian tahap operasi terdiri dari peningkatan kesempatan kerja dan berusaha dan perubahan tingkat pendapatan. Kemudian evaluasi dampak penting merupakan bagian dari dalam studi AMDAL yang menguraikan tentang kajian secara holistik segenap dampak penting. Berikut merupakan daftar pustaka sebagai acuan dari materi yang kami bahas. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah dan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.